Jadi kita tahu di PR, if you are not over prepared, then you are under prepared. Halo semuanya, jadi di sini kita selaku dengan Bapak Arif dari Direktur Komunikasi Korporat Aqua. Jadi Bapak, saya sendiri akan menanyakan 3 opini nih dari Bapak tentang gimana sih kayak Aqua tuh nge-handle krisis, bagaimana Aqua tuh ngelakuin strateginya, terus kayak gimana ntar pemulihannya gitu. Mungkin langsung aja mulai kali ya Pak ya. Boleh, silakan Karin. Baik, yang pertama itu gimana sih Pak, kalau misalnya kan di era digital sekarang ini, isu tuh cepet banget kan berkembang, apa-apa viral gitu kan. Tahu-tahu nggak ada konteks viral tiba-tiba kan Pak. Nah, itu gimana sih kayak bagaimana Danone Indonesia tuh ngebangun sistem seleksi, deteksi yang kayak bisa nganalisis potensi masalah nih sebelum meluas ke publik. Gimana kayak langsung mencegah gitu, sebelum terlalu kompleks lah masalahnya. Oke, jadi yang terpenting kita tuh punya radar ya untuk monitoring. Ya, Dan radarnya itu kita secara rutin memonitoring ada media dan sosial media. sosial media. Nah, yang namanya krisis itu kan biasanya dimulai dengan tanda-tanda dulu. Ya, walaupun perkembangannya sangat cepat. Nah, kalau kita mendeteksi ada potensi krisis, tentu saja kita kalau di Aqua itu punya tim manajemen krisis Manajemen krisis. yang kita langsung berdiskusi bagaimana mengantisipasi, memitigasi, kemudian juga memonitor perkembangannya dan bagaimana mengakhiri krisis ini, apalagi nanti setelah krisis berakhir bisa dijadikan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah ke depan sehingga bisa lebih menyadarkan, lebih mencerahkan, lebih mengedukasi, Oke. dan ujung-ujungnya malah akan menambah kecintaan terhadap Aqua. Wow. Berarti Aqua sudah kayak nyiapin tim gitu ya, Pak ya, tim Ya. khusus buat nangani hal itu ya? Hmm. Oke. Baik, selanjutnya kali ya, Pak ya. Hmm. Selanjutnya itu mungkin kan pasti semua perusahaan tuh kan punya yang namanya, panduan kan, Pak, kayak pegangan perusahaan itulah untuk menghadapi krisis ini. Nah, kalau dalam praktiknya itu, bagaimana Bapak dengan tim yang tadi itu misalnya Pak, itu mengatur strategi yang kayak agar tetap transparan, cepat, dan konsisten dalam menangani situasi apapun pokoknya? Nah, di Aqua, kita punya crisis management team yang sudah ditunjuk, disiapkan, di-training, diberi tugas masing-masing, dan juga ada modul krisis manajemen yang diaudit. Oke. Ya, jadi semuanya ada atau tidak ada krisis harus siap. Jadi kita tahu di PR, if you are not over prepared, then you are under prepared. Yes. Jadi kita harus over prepare dan mulai simulasi, training, audit dari internal, kadang audit dari eksternal itu selalu dilakukan. Sehingga kita bisa melakukan mapping kira-kira apa sih yang bisa menimbulkan potensi krisis. Karena potensi krisis macam-macam. Ada Iya, benar. dimulai dari produk, ada mulai dari bencana, ada mulai dari hal lain, misalnya krisis finansial, ada politik, dan macam-macam. Jadi kita melakukan pada saat training, dilakukan simulasi yang paling relevan. Sehingga jika krisis itu terjadi, paling tidak kita atau tim ini, tim crisis management, tim manajemen krisis ini sudah siap Oke. dan tidak panik. Karena kalau krisis kita panik, malah jadi nanti resikonya memburuk. Malah ntar bingung ya, Pak ya? Betul. Berarti udah ada simulasi pelatihan Ya. kepada tim biar kayak at least mereka nggak kaget kan, Pak ya, ketika ada krisis tersebut. Oke, oke, oke. Baik. Nah, kan, setelah krisis mereda nih, Pak ya, itu kan kita butuh yang namanya pemulihan reputasi. Bagaimana publik itu bisa percaya lagi kepada Aqua misalnya. Itu, eee, bagaimana memastikan pesan, pemulihan tersebut tuh benar-benar kayak publik itu nyampe kalau misalnya Aqua itu punya empati juga gitu loh. Ya. Kayak akhirnya reputasi Aqua kembali naik dan kembali bagus di hadapan publik. Yang terpenting adalah sikap Aqua yang terbuka. Oh, oke. Ya. Jadi Aqua itu selalu terbuka dari dulu. Pabrik kita terbuka, yang berkunjung banyak, mahasiswa, pejabat, NGO gitu ya. Jadi kita selalu terbuka.
pada saat krisis maupun nggak krisis, kalau ada orang bertanya kita jawab kok gitu ya. Dan itu dilakukan terus. Nah, jika terjadi krisis yang dimulai dengan adanya ketidakpahaman, kesalahpahaman, kekurangpahaman, tentu saja tugas utamanya adalah memberikan informasi sehingga menjadi paham. Oke. Kalau sudah paham, kita pakai informasi-informasi yang membuat paham itu menjadi kegiatan edukasi. Oke. Jadi seperti hari ini ada beberapa puluh customer, yaitu pelanggan kita bawa pabrik. Kemarin lembaga negara, misalnya Badan Perlindungan Konsumen, kita bawa. Oh, Bener nggak sih Aqua sumber airnya pegunungan? Akhirnya begitu keluar mereka yang ngomong, bener kok Aqua nggak bohong. Jadi dengan kayak gitu, maka reputasi akan pulih. Yang bicara tidak hanya Aqua, tapi juga yang ahli. pihak-pihak yang Iya. melihat langsung dan memverifikasi langsung. Nah, ini akan kita terus lakukan. Jadi, sekarang pun gitu, dan dari dulu sebenarnya, dulu ada BEM UI datang, ada mahasiswa dari universitas lain juga datang, pabrik Aqua ada 20 dan itu terbuka asal tentu saja terjadwalkan, kan nggak bisa ujuk-ujuk datang terus minta masuk, karena itu kan kegiatan produksi, itu ada yang harus dijaga kualitasnya biar nggak ada cemaran. Bagaimana kalau kamu masuk dalam keadaan misalnya Harus steril gitu. ada lagi sakit, lagi potensi penularan yang seperti kayak gitu kan juga ada protokolnya. Semua itu demi kebaikan konsumen gitu. Itu Benar. yang dijaga. Dan kami yakin Aqua sudah 50 tahun lebih melakukan ini sehingga Aqua bisa sustain, bisa tetap disukai, diminati, digemari oleh konsumen yang jumlahnya lebih dari 100 juta dan itu akan tetap kita jaga. Jadi sekali lagi keterbukaan informasi, Keterbukaan. kemudian juga kita berkomunikasi dengan segala pemangku kepentingan termasuk konsumen, berkomunikasi dengan cara yang baik dan kita juga akan terus melakukan edukasi sehingga yang tadinya gagal paham jadi lebih paham. Yang awalnya salah paham jadi kayak lebih lurus lagi ya, Pak, ya? Betul. Dan bener-bener kalau misalnya kan aku terbuka banget nih. Hmm. Pokoknya kalau kita mau ke Aqua langsung, kita intinya kabar aja ke bapaknya gitu. Betul, kan ada di website misalnya bisa kirim email atau permohonan tadi itu saja tadi Iya. dijadwalkan. Karena ini kan bukan pasar yang orang bisa nyelonong tiap hari. Jangan tiba-tiba datang gitu ya, Pak, ya? Betul, kan sopan santun. Saya main di tempat kamu juga ngasih tahu dulu. Iya. Baik, kurang lebih cukup sih, Pak, untuk 3 poin utama ya. Baik. Nah, sekarang terakhir nih, Pak. Ya. Kira-kira dari Bapak sendiri ada nggak sih, Pak, tips untuk mahasiswa-siswa sekarang nih, tahun ini misalnya? Gimana kayak menjalani kuliah saat ini kayak gimana gitu bagusnya? Untuk generasi muda, untuk mahasiswa, tipsnya cuma satu, stay curious. Stay curious. Jadi Oke. harus pengen tahu, harus ada semangat belajar. Karena pengetahuan itu berkembang terus, kemudian kalau bertugas atau di bidang humas atau komunikasi, kalian kan mengkomunikasikan banyak hal. Iya. Jadi kalian harus tahu banyak hal. Karena bagaimana orang bisa mengkomunikasikan banyak hal kalau halnya kalian tidak tahu. So, belajar beyond communication, stay curious dengan perkembangan zaman, teknologi. Jadi belajar apapun dipelajarin selama itu baik. Dan kemudian juga belajar memilah karena sekarang zaman tsunami informasi harus bisa memilah mana yang voice, mana yang noise, mana yang hiruk pikuk, mana yang benar-benar suara yang harus didengar dan jangan terpengaruh oleh gelombang hiruk pikuk yang mungkin di sana kalian tidak akan dapat apa-apa. Iya, Jadi kalau sudah mengendap, sudah bening, nanti ikannya jadi kelihatan. Intinya jadi akan kelihatan. Jadi harus pandai melakukan hal itu. Sekali lagi, stay curious, belajar terus, kemudian jangan mudah terombang-ambing di zaman informasi yang luar biasa. Betul. Baik, wah bagus-bagus banget jawabannya Bapak Arif. Memang keren sih Bapak ini. Baik, kayaknya cukup sih Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Dari kami Makara Fox. Terima kasih Bapak Terima atas kasih waktunya. Kare, terima kasih semuanya. Iya. Dan semoga bermanfaat. Amin. Ya. Terima kasih ya Bapak. Ya, oke.